Amen. Good morning everyone. Right, so blessed to be here ya. Waktu di depan mau hujan, tapi try nice and cool. So I cuma mengundang semuanya di sini untuk kita berdiri, kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Let's worship the Lord. Satu suara kami
Tuhan, gereja-Mu ya Bapa. Setiap dari kami ya Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan gereja dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Hari-hari yang akan datang ya Bapa, di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami serahkan padamu ya Bapa. Kami tidak tahu Tuhan tantangan-tantangan yang akan datang ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan kalau Kau setia Tuhan. Dan kami hidup Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena masalah yang kami lihat Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang kami percaya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan Tuhan puji-pujian kami ya Bapa, dijadi Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Acara tengah-tengah kami ya Bapa, sentuhlah hati kami Tuhan, ubahlah kami ya Bapa. Biar Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami semua ya Tuhan. Aku percaya bukan karena
Katakan aku percaya. Oh, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya atas janji-Mu, atas kasih-Mu. Oh, yang selalu digenapi hidupku. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Tiada pernah tiada pernah berubah. Firman-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janji-Mu Yesus, ya dan amin. Rencana-Mu terindah bagiku, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Oh, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Bersama tangan kita. Oh, ku menang.
ku rasakan kasih. Katakan indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami yang haus dan lapar Tuhan akan hadir-Mu, akan kasih-Mu, akan Roh-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan dan menyembah-Mu Tuhan. Syukur menyembah-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini ya Bapa. Setiap dari kami ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi ini, untuk kembali kami boleh menyembah, beribadah kepada Tuhan. Biar semua penyembahan, ibadah, doa kami pagi ini menjadi suatu persembahan yang harum kepada-Mu ya Tuhan. Kami senangkan ya Tuhan. Kami senang untuk berada dalam hadirat-Mu. Kami percaya orang-orang yang menanti-nantikan Engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Kau impartasikan kekuatan dalam hidup kami saat kami berada dalam kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, mari kita bersama-sama untuk siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Hari ini, saudara, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, tema atau topik daripada gereja kita untuk tahun ini adalah build to last. Artinya dibangun untuk bisa bertahan di tengah-tengah tantangan yang penuh dengan kesulitan. Di hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan sedang membangun kehidupan kita. Tuhan sedang membangun gereja kita agar kita menjadi gereja yang bertahan apapun tantangan kesulitan yang kita alami. Nah, saudara, hari ini kita akan kembali untuk belajar prinsip kebenaran, kisah mengenai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan hari ini kita akan merenungkan mengenai mujizat yang kedua. Minggu lalu kalau saudara masih ingat, kita merenungkan firman Tuhan, kisah mengenai Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Itu adalah tanda mujizat yang pertama yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Nah, sekali lagi saudara, untuk beberapa minggu ke depan ini kita akan merenungkan mengenai ketujuh mujizat yang dicatat oleh Yohanes dalam Injil Yohanes. Banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan, tapi tujuh mujizat ini dipilih oleh Yohanes untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk datang menyelamatkan umat manusia. Jadi setiap tanda ini menunjukkan bahwa betul ini Yesus adalah juru selamat umat manusia. Nah, tanda mujizat yang Tuhan berikan di permulaan itu adalah sesuatu yang unik, karena itu merupakan permulaan dari pelayanan Yesus di muka bumi ini. Kemudian dia akhiri pelayanannya di muka bumi ini dengan perjamuan bersama dengan murid-murid Tuhan di perjamuan kudus, kalau saudara masih ingat.
Dan kemudian di perjamuan kudus itu juga Tuhan Yesus ingatkan kepada kita bahwa nanti akan ada perjamuan besar di surga nanti waktu kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Bukan keadaan yang penuh dengan kesedihan, tangisan, bukan saudara. Akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan kemeriahan waktu kita ketemu Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata nanti kita akan makan perjamuan di surga yang kekal nanti. Jadi sebagai orang percaya saudara, kita kadang-kadang berpikir kalau ke surga nanti cuma nyanyi haleluya haleluya. Itu saudara, tidak demikian. Di sana ada perjamuan, di sana banyak perkara yang tidak diungkapkan kepada kita pada saat ini. Nah, hari ini kita akan melihat mujizat yang kedua, yaitu penyembuhan anak pegawai istana. Nanti kita akan lihat. Namun sebelum itu saudara, saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Dan mujizat yang tercatat ini hanya beberapa saja. Dan kita melihat bahwa mujizat-mujizat yang disinggung oleh Yohanes sekalipun yang tidak tercatat secara spesifik. Namun banyak sekali mujizat yang lain. Nah, dengan merenungkan kembali tanda dan mujizat yang dicatat oleh Yohanes, diharapkan supaya iman kita itu semakin diteguhkan. Kita yang sudah percaya Yesus makin dikuatkan betul iman percaya kita pada Tuhan. Selain itu juga supaya kita ini bisa bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Karena akan ada godaan, akan ada goncangan yang berusaha menarik iman kita, membuat kita membelokkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita membutuhkan keyakinan yang teguh, khususnya saudara di masa-masa hidup yang penuh dengan krisis yang saat ini yang kita hadapi, yang penuh dengan tantangan. Keyakinan yang kita butuhkan dalam hidup ini, keyakinan yang teguh bahwa kalau percaya kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di muka bumi ini, kita percaya karena kedatangan Yesus ke muka bumi ini yang peduli dengan segala pergumulan dan penderitaan manusia, Dia sanggup menolong manusia dalam segala keberadaan karena bagi Dia tidak ada yang mustahil dan Tuhan selalu mau menolong umatnya. Dan pada saat ini saudara, kita akan lihat akan mujizat yang kedua ini. Namun sebelum ini kita akan lihat latar belakangnya. Nah, mujizat yang kedua ini dicatat dalam pasal yang keempat. Di Injil Yohanes pasal yang keempat, nanti saudara pulang ke rumah, saudara, kisah mengenai Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kalau saudara masih ingat, perempuan itu seorang yang hidupnya tidak benar, dikucilkan oleh masyarakatnya. Kemudian dia siang-siang pergi mengambil air dan kemudian Yesus bertemu dengan wanita itu dan kemudian berbicara dengan dia. Dan kemudian wanita itu percaya kepada Yesus, bukan saja dia percaya, dia ajak orang-orang sekampung atau sekotanya untuk datang melihat Yesus. Dan kemudian waktu mereka mendengar Yesus, Alkitab berkata, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian selama 2 hari Tuhan Yesus berada di situ mengajar kebenaran kepada mereka. Yesus diterima, Yesus disambut dengan hangat di kota Samaria. Yesus disambut dengan hangat di mana saudara? Kota Samaria. Nah, di akhir dari hari yang kedua, Yesus berkata demikian. Dia katakan seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Jadi setelah Yesus melayani orang Samaria di kota yang lain, bangsa yang dipisahkan dari Israel, disambut dengan hangat, dipercaya oleh orang-orang di situ, dia layani selama 2 hari di sana. Tapi setelah 2 hari, Yesus berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan saja Tuhan Yesus sebagai utusan Tuhan tidak dihormati di negerinya sendiri di Israel, di Yerusalem, tetapi bahkan dia ditolak oleh umatnya sendiri, kemudian diserahkan oleh bangsanya sendiri untuk disalibkan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus
melakukan hal itu, padahal dia diterima di kota Samaria, dihormati di Samaria, tapi dia setelah 2 hari pergi meninggalkan Samaria dan kembali ke negerinya sendiri. Padahal saudara, dia di situ ditolak. Padahal saudara, dia di situ akan diserahkan kemudian disalibkan. Nah, apakah Yesus senang dengan penolakan? Apakah Yesus senang diperlakukan dengan tidak hormat? Apakah Yesus senang dengan penderitaan yang akan dia alami? Tentu saja tidak. Tentu saja itu bukan alasannya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan kepada umatnya, oleh karena tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk melayani dan kemudian mati di negerinya sendiri di Yerusalem, Yesus rela kembali ke negerinya sendiri meskipun dia tahu tidak dihormati, diperlakukan dengan tidak adil, tetapi dia rela mengalami semuanya itu karena ada panggilan dan tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar keenakan sendiri, kenyamanan sendiri. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah sebagai umat Tuhan kita patut meneladani Tuhan kita? Bahwa pilihan kita tidak sekedar untuk yang enak dan nyaman saja. Nah, saya yakin semua kita itu senang kalau hidupnya nyaman, hidupnya enak gitu saudara. Tapi ada kalanya kita mengambil keputusan meskipun ada pilihan, tapi kita memilih yang tanda kutip tidak nyaman dan tidak enak. Mengapa? Karena ada tujuan yang lebih tinggi. Contohnya ya, beberapa di antara saudara kerja di Singapura, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak di rumah, di kampung saudara. Mengapa? Karena saudara memikir untuk kerja di sini meskipun jauh, meskipun tidak enak, tapi bisa mendapatkan pendapatan menolong orang di kampung. Mungkin itu pemikirannya. Karena tanpa Anda mungkin anak Anda tidak bisa sekolah. Demikian juga ada kalanya pasangan tetap berada dalam rumah tangga itu bukan karena semuanya jalannya enak, jalannya gampang, jalannya nyaman. Tapi percaya bahwa Tuhan menempatkan di situ dan ada maksud dan tujuan Tuhan untuk berada di dalam keluarga itu. Karena sebagai orang percaya, kita percaya bahwa langkah orang benar ditentukan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa perjalanan hidup kita bukanlah suatu yang terjadinya kecelakaan. Bukan terjadinya tidak terduga, tetapi merupakan bagian dari rencana Tuhan. Itu sebabnya apabila kurang enak sekalipun, jalani. Mengapa? Karena ada tujuan dan panggilan yang lebih tinggi. Nah, kita yang melayani Tuhan juga sama. Sebagian besar datangnya paling pagi, pulangnya paling sore. Kalau yang ada sesuatu yang tidak enak terjadi di gereja, biasanya mereka yang disalahin, saudara. Tapi kita rela menjalaninya. Mengapa? Kita rela mungkin ada kalanya disalahpahami. Kita rela ada kalanya mungkin kita dimarahin. Ada kalanya kita banyak berkorban. Mengapa? Karena ada tujuan dan panggilan yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada sekedar hidup yang lebih nyaman dan lebih enak. Istilahnya saudara, Rasul Paulus berkata, kalau ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita, bahwa apa yang kita anggap sebagai yang berharga di muka bumi ini, kalau dianggap dan dibandingkan dengan hadiah yang Tuhan sediakan, apa yang kita miliki boleh dikatakan seperti sampah, kata Rasul Paulus. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar untuk meneladani teladan Yesus. Sebagai orang tua ada kalanya kita bersusah payah membesarkan anak-anak kita, memberikan yang terbaik, kita berkorban, kita lakukan yang terbaik. Sebagai pelayan Tuhan mungkin kita tidak dapat penghargaan apa-apa, tapi pengorbanan yang kita lakukan, harga yang kita bayar untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya persekutuan kita dengan Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, pengorbanan kita karena kehendak rencana Tuhan tidak akan sia-sia. Itu yang kita percaya. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Dan saudara, itu yang kita akan pelajari bersama-sama. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46, kisah mengenai anak dari pegawai istana yang disembuhkan, mulai ayat yang ke-46. Kita baca sama-sama ya, 2,
3. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, saudara, Yesus diterima di Samaria, dihormati. Dia kembali ke Kana tempat dia minggu lalu kita pelajari membuat air menjadi anggur. Nah, saudara, di situ dikatakan bahwa di Kapernaum, jadi kota Kana dan Kapernaum sekitar 4 jam perjalanan. Jadi mungkin ya berapa kilometer gitu, saudara. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, di Kapernaum Alkitab berkata ada seorang pegawai istana. Saya ingin sedikit menjelaskan ini, saudara. Di dalam bahasa terjemahan, bahasa aslinya, Gerikannya, pegawai istana itu, saudara, dalam bahasa Inggris adalah basilikos. Nah, kalau basilios artinya raja, basileo artinya kerajaan, basilikos itu selain diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pegawai istana, itu juga bisa berarti bangsawan, itu terjemahan Inggris nobleman, atau pangeran. Jadi dia kemungkinan kerabat dari raja yang bekerja di kerajaan, makanya disebut pegawai istana. Jadi ini bukan orang sembarangan. Ini bukan orang pegawai yang PNS, yang mungkin PNS pegawai negeri yang kecil-kecil, bukan, saudara. Ini yang berada di istana kepresidenan, kalau presidenan istilahnya, saudara. Ini orang yang berpengaruh, ini orang yang punya kekuasaan, ini orang yang punya kekayaan, saudara. Waktu dia mendengar bahwa Yesus ada di Kana, di daerah Galilea itu, Alkitab berkata kepada kita bahwa orang ini, saudara, dia punya seorang anak, anaknya sakit. Oleh karena pegawai istana ini berasal dari Kapernaum, sebuah kota yang penting dalam pelayanan Yesus, nanti kita akan lihat beberapa masa ke depan. Kemungkinan besar kota ini kota yang penting, kota metropolitan seperti mungkin Jakarta, Singapura, atau mungkin Surabaya. Kalau di Indonesia, saudara, kota yang penting. Yesus banyak melakukan pelayanan di sana. Dia menyembuhkan mertuanya Petrus di Kapernaum. Dia menyembuhkan misalnya hamba daripada pegawai istana juga di Kapernaum. Dia mengusir setan atau orang yang kerasukan juga di Kapernaum. Dia melakukan banyak mujizat di kota Kapernaum belakangan, saudara. Nah, dalam kisah ini dikatakan kepada kita bahwa anak pegawai istana itu sedang sakit. Dan tentu saja, saudara, ini penyakit yang serius, karena di ayat berikutnya nanti kita lihat anaknya hampir mati, sedang sekarat istilahnya. Dan tentu saja sebagai seorang bangsawan, pegawai istana, mungkin kerabat raja yang punya kekuasaan, punya uang, dia sudah mendatangkan tabib atau dokter yang paling hebat. Dia sudah menggunakan obat yang paling mahal, yang paling mujarab. Tetapi saudara, kita tahu berarti anaknya sekarat, berarti dia usahanya sia-sia. Nah, demikianlah kadang-kadang dalam kehidupan manusia, saudara, kita memiliki banyak hal dalam hidup ini. Dulu kita berpikir andai kita punya uang yang lebih banyak, punya pekerjaan yang lebih baik, punya kesempatan yang lebih baik, punya titel yang lebih baik, punya keadaan yang lebih baik, maka hidup kita akan sangat bahagia, mengatasi semua masalah dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa bahkan zaman sekarang pun manusia memiliki kekayaan yang sangat besar. Manusia memiliki kemajuan teknologi yang luar biasa. Manusia memiliki kemajuan medis yang luar biasa. Tetapi melawan virus yang kecil sekalipun, kita kewalahan. Nah, dalam hidup ini, saudara, banyak hal yang di luar daripada kemampuan manusia. Manusia tidak bisa mengatasi kematian, padahal sudah beribu-ribu tahun manusia berusaha menubuhkan obat yang membuat manusia bisa bertahan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Saudara, kita terbatas, katakan kita terbatas. 2, 3. Kita terbatas. Saudara, jangan pernah berpikir, karena keadaan saya begini makanya saya gak bisa mengatasi ini. Karena saya kurang ini makanya saya tidak bisa mengatasi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang memiliki segala pun di dunia ini masih ada masalah dalam hidup yang tidak bisa teratasi.
Makanya orang terkaya sekalipun suami istri cerai. Coba saudara bayangkan orang yang paling kaya, misalnya dulu orang terkaya yang pemilik Amazon, saudara. Kurang apa sih hidup ini? Gak ada yang kurang. Tapi tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Tidak bisa mempertahankan pernikahannya. Banyak sekali saudara orang-orang yang hebat, orang yang berkuasa. Tapi dalam hidup ini saudara tidak bisa mengatasi tantangan yang ada. Nah dari masa ke masa kita diingatkan kembali saudara. Bahwa apapun yang kita miliki, resources apapun yang kita miliki belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Belum tentu kita bisa memberikan yang terbaik yang ingin kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Secara khusus saudara, apapun dan seberapapun banyaknya resources yang dimiliki oleh manusia, banyak yang tidak bisa kita atasi. Itu sebabnya saudara mungkin pernah dengar perkataan ini saudara, ini katanya dari Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia ini. Dia berkata, with money you can buy a clock but not a time. Dengan uang kamu bisa beli jam tapi bukan bisa beli waktu. Dengan uang kamu bisa membeli buku tapi bukan membeli pengetahuan. Dengan uang kamu bisa membeli darah tetapi bukan nyawa dan kehidupan. Nah dalam hidup ini saudara, uang itu luar biasa. Tapi uang itu juga banyak keterbatasannya. Itu sebabnya kita perlu selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Karena yang lain bisa terbatas. Dan pegawai istana yang kaya dan berkuasa ini saudara bisa memanggil dokter yang terbaik, bisa membeli obat yang terbaik, tetapi anaknya tidak bisa disembuhkan. Demikian juga dengan manusia saudara, dengan segala kemajuan yang ada, tidak bisa mengatasi kematian yang dialami oleh manusia. Kematian sekarang apalagi kematian kekal. Itu sebabnya semua manusia membutuhkan Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa manusia, yang sanggup memberikan hidup yang kekal. Itu sebabnya mengapa kita memberitakan Injil, mengapa kita mengatakan kebaktian. Itu sebabnya mengapa kita membangun iman kita. Itu sebabnya mengapa kita berdoa untuk orang lain. Itu sebabnya mengapa kita mendalami firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita bersaksi. Karena kita tahu kita ingin persiapkan diri agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena tanpa Yesus semua manusia akan binasa. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua manusia membutuhkan Tuhan Yesus. Di ayat yang berikutnya 47, kita baca sekali lagi sama-sama 2, 3. Ketika mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang untuk menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Nah kemungkinan saudara, Anda kemungkinan saudara masih ingat, saudara mungkin ingat kota Nazaret, kota Kana dan kemudian kota Kapernaum ini adalah kota-kota yang terletak di suatu daerah yang disebut Galilea. Ada danau Galilea di situ. Nah ketika Yesus kembali ke daerah Galilea dari Samaria, Alkitab berkata bahwa pegawai istana itu pergi meminta Yesus datang menyembuhkan anaknya. Nah, meskipun mujizat penyembuhan anak pegawai istana ini adalah mujizat yang kedua yang dicatat oleh Yohanes, tetapi saudara ternyata banyak mujizat yang lain di antara mujizat air menjadi anggur, kemudian mujizat yang kedua yang kita bicarakan, ternyata banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dicatat secara spesifik. Misalnya di pasal yang kedua, Yesus berada di Yerusalem, Alkitab berkata banyak orang menjadi percaya kepada dia karena mereka melihat tanda dan mujizat. Nah, kita tidak tahu mujizat apa yang terjadi. Tapi Alkitab berkata ada tanda dan mujizat yang terjadi, kemudian saudara orang mulai percaya dan kemudian berita itu tiba ke istana Herodes. Pada waktu itu Raja Herodes menjadi raja. Waktu tiba ke telinga istana
Herodes, ternyata Herodes juga dengar. Kemudian dia bicara dengan para pegawainya, dia berkata demikian, oh itu pasti Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Nah, saudara tahu Yohanes Pembaptis sudah mati dan kemudian Herodes berpikir ini pasti dia. Karena tidak mungkin kalau orang yang biasa bisa melakukan mujizat itu. Dengan kata lain, Herodes itu pengertiannya tentang Yesus belum lengkap, saudara. Dia belum kenal Yesus sebagai juru selamat. Dia belum mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Belum mengerti, saudara. Demikian juga waktu pegawai istana mungkin mendengar di cerita obrolan di istana. Wah, ada Yesus yang melakukan mujizat, melakukan ini. Hebat, luar biasa. Tapi belum mengenal siapa dia. Tapi karena dia desperate, yang penting anaknya bisa sembuh dan orang yang bisa menyembuhkan, dia pergi mencari Yesus. Ayat yang ke-48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Dengan kata lain, saudara, pengenalan pegawai istana itu kepada Yesus itu belum lengkap. Dia belum mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus mau membantu supaya pegawai istana ini bisa kenal dia itu siapa. Yaitu sebagai Mesias juru selamat umat manusia. Kalau pegawai ini sekedar hanya anaknya sembuh, kesembuhan biasa, saudara. Kemudian tidak kenal Yesus. Anaknya bisa sembuh tapi nanti mati lagi, dia dan keluarganya nanti mati, masuk dalam kematian kebinasan yang kekal. Itu sebabnya bagi Yesus yang sangat penting kalau saudara perhatikan. Bahwa orang ini, saudara, harus menjadi percaya. Dan kalau untuk supaya membantu dia percaya, dia perlu lihat tanda dan mujizat. Nah, saudara perhatikan ya, saya ingin lebih jelas lagi. Maksudnya Yesus begini. Kalau saya tolong anaknya cuma sekedar sembuh, tapi dia tidak terima dan percaya saya, maka dia tidak dapat keselamatan. Karena Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagi Tuhan Yesus, yang penting itu bukan sembuh jasmani, tapi sembuh rohani. Karena kalau sembuh rohani mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita di dunia ini sakit sembuh sekalipun, nanti mati lagi. Yang paling penting dalam hidup kita itu adalah mengenal Yesus, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena itu yang membuat kita itu hidup selama-lamanya, mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu yang paling penting. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dengan kata lain, oke, aku mau melakukan tanda dan mujizat supaya engkau bisa percaya aku sebagai juru selamat. Berikutnya, saudara, yang Yesus lakukan supaya dia percaya beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan ingin supaya ini yang terjadi kepada orang itu. Di ayat berikutnya Alkitab berkata, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Jadi pegawai istana ini mungkin sudah terbiasa kalau mau menyembuhkan orang, datangkan dokter, datangkan tabib, datangkan pembuat mujizat, supaya mungkin dia datang letakkan tangan, kemudian dia periksa dulu mungkin, kemudian berdoa, kemudian bikin jampi-jampi, supaya anaknya sembuh. Itu pemikirannya, saudara, cara kerjanya dia, saudara. Itu yang dia kehendaki, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, respon dari pegawai istana ini sangat lumrah. Biasanya manusia begitu, kita mementingkan immediate need, kebutuhan saat ini. Kan Yesus tadi bilang, supaya dia percaya kepada dia menjadi juru selamat. Betul gak, saudara? Itu yang Tuhan mau. Tapi pegawai ini gak dengar apa yang Yesus katakan. Kenapa? Karena bagi dia yang penting apa yang dia datang supaya anaknya sembuh. Itu saja, nggak peduli mau percaya kayak mau juru selamat kayak. Kita kan begitu biasanya. Ada orang kan biasanya datang ke gereja ke begitu. Tuhan, dia belum kenal Tuhan misalnya. Dia sedang sakit, misalnya sakit berat. Tuhan, kalau engkau hari ini sembuhkan aku percaya kamu. Terima engkau sebagai juru selamat. Jadi orang Kristen. Karena ada orang kan begitu kan. Kadang-kadang Tuhan melakukan buat itu supaya dia percaya terima Tuhan, saudara.
Tapi bagi orang yang demikian, yang penting adalah kebutuhannya saat ini. Demikian juga dengan orang ini, saudara. Yang penting, saudara, adalah kebutuhan saat ini. Apalagi di tengah-tengah krisis, lagi kepepet. Yang terpenting adalah supaya anaknya sembuh. Nah, soal percaya, soal hidup yang kekal, soal rohani, ya itu bisa belakangan. Kita kadang-kadang juga begitu, saudara. Apalagi kalau udah kepepet. Yang penting Tuhan kasih kerjaan, yang penting kasih ini Tuhan, yang penting begini, yang penting ini sudah. Yang lain kita nggak terlalu peduli. Nah, kita hidup kita setelah jadi orang Kristen kadang-kadang begitu, saudara. Waktu kita bangun pagi-pagi, yang penting kebutuhan kita, yang penting kegiatan kita. Ini hari ini harus cari duit, hari ini harus begini, saudara. Kita lupa perkara yang rohani. Nah, tidak untuk supaya kita menjadi merasa bersalah, tapi seringkali dalam kehidupan kita yang terjadi dengan kehidupan rohani orang percaya, kita menjalani kehidupan ini mementingkan apa yang kelihatan, kebutuhan dan tuntutan kebutuhan sehari-hari yang memang, saudara, itu sangat penting dan sangat kebutuhan kita. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan kebutuhan rohani yang tidak kelihatan, yang sesungguhnya jauh lebih penting dari perkara jasmani. Sementara hari-hari yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian akibat krisis yang berkepanjangan yang menekan kehidupan manusia, banyak membuat orang itu mudah sekali untuk mengabaikan perkara rohani hanya untuk memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Namun sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah membangun kehidupan rohani kita. Kenapa? Supaya iman kita kuat, supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah krisis yang kita tidak tahu kapan selesainya. Mazmur pasal 3 berkata demikian. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak yang bangkit menyerang aku. Banyak yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nah, Mazmur 3 ini waktu Raja Daud sedang lari dikejar oleh anaknya. Dia berkata, banyak orang berkata Tuhan tidak akan tolong dia. Dia berkata, aku tidak peduli, yang penting aku percaya kepada Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia katakan, aku membaringkan diri, lalu apa saudara? Tidur. Banyak orang zaman sekarang membaringkan diri tapi tidak bisa tidur. Kenapa? Karena masih khawatir. Masih khawatir. Nah, fondasi kehidupan kita, saudara, adalah kepercayaan kita yang makin teguh di dalam Tuhan. Apapun terjadi, kita masih bisa menjalani hidup ini dengan baik. Ayat yang ke-50, Yesus berkata kepadanya, pergilah anakmu hidup. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya kita baca sama-sama. 2, 3. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, sebagai pegawai istana bangsawan, sesuatu yang mestinya normal, lumrah. Kalau dia menyuruh memanggil seorang rakyat jelata, ayo kamu ke sana, dia harus lakukan. Tapi Yesus tidak penuhi keinginannya untuk datang menyembuhkan anaknya. Yesus cuma berkata, pergilah anakmu hidup. Dan yang luar biasanya Alkitab berkata, orang itu apa saudara? Ayo katakan sekali lagi, orang itu apa saudara? Percaya, ini judul khotbah saya. Percaya perkataan Yesus. Dia belum melihat anaknya sembuh. Dia belum mendengar anaknya sembuh. Dia belum merasakan anaknya sembuh. Tapi kekhawatiran beban beratnya hilang saudara. Kenapa? Karena dia percaya perkataan Yesus. Dengan kata lain, tanggung jawab yang tadi dia miliki, beban yang dia miliki dalam hidupnya waktu datang supaya anaknya sembuh, tiba-tiba lepas dari kehidupannya. Kenapa? Karena dia percaya perkataan Yesus. Dengan kata lain, secara gamblang, sekarang masalah anaknya sembuh atau tidak, itu bukan urusannya ada lagi, tapi urusannya Yesus. Karena Yesus yang berkata anaknya hidup, Yesus yang bertanggung jawab. Saya dengar kisah
Ilustrasi, ada seorang pegawai baru saja dipecat dari perusahaannya, di PHK. Besoknya dia datang ke kantornya untuk ambil barang beres-beres. Dia ketemu teman-teman sekantornya. Teman-teman sekantornya kaget. Kenapa? Karena orang ini masih biasa saja, tetap senyum, gak ada kekhawatiran. Teman-temannya tanya, loh kok kamu gak ada khawatir sih? Bukannya zaman sekarang susah cari pekerjaan. Kamu baru dipecat, kok kamu tenang-tenang aja? Dia bilang, iya, aku baru saja mempekerjakan seseorang untuk ngurusin kekhawatiranku. Teman-temannya kaget. Lu dipecat, duit datang dari mana untuk menggaji orang untuk ngurusin kekhawatiran kamu? Apa orang itu nggak mahal bayarnya? Dia bilang justru itu, biar dia yang khawatirin, urusin kekhawatiran gua. Gajinya datang dari mana, urusannya dari mana, itu urusannya dia. Nah, firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Kenapa sih kita ini selalu khawatir dengan situasi keadaan yang berubah? Karena kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita selalu ambil kekhawatiran kita. Bagaimana nanti masa depan? Bagaimana nanti keadaan begini? Bagaimana nanti begini? Bagaimana nanti begini? Tidak berarti kita tidak planning, kita tidak tanggung jawab. Bukan, saudara, kita lakukan bagian kita hari ini. Dan kekhawatiran ke depan kita serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan yang bertanggung jawab hidup kita kok. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup Anda. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup anak-anak kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas masa depan kita. Siapa yang bertanggung jawab atas hidup saudara? Siapa yang bertanggung jawab atas hidup saudara? Saudara kok tahu? Kenapa? Karena kita ini anaknya Tuhan. Kalau kita anaknya Tuhan, yang bertanggung jawab atas hidup kita siapa? Tuhan. Saudara tahu nggak, anak-anak saya tidak pernah khawatir besok makan apa. Sekolahnya bayarnya bagaimana, nggak pernah khawatir tuh. Kenapa? Karena tanggung jawab papanya. Betul nggak saudara? Nah, hidup kita itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya Tuhan. Orang ini percaya perkataan Yesus katanya. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus menyertai kita sampai kapan saudara? Kesudahan zaman. Pernah gak meninggalkan kita? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, firman Tuhan berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Menyertai kamu kapan saudara? Ayo, menyertai Tuhan Yesus menyertai kita kapan saudara? Senantiasa. Kadang-kadang atau apa? Senantiasa. Sebentar-sebentar atau senantiasa? Waktu susah atau waktu senang? Senantiasa. Nah, Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa yang berani lawan kita kalau Allah di pihak kita? Nggak ada. Nggak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan ini kita percaya seperti pegawai istana, percaya perkataan Yesus, perlu nggak kita hidup dalam kekhawatiran? Perlu nggak kita hidup dalam ketakutan? Nggak perlu sebenarnya. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, membangun iman kita di dalam Tuhan semakin kuat. Untuk mengakhirinya saudari, ayat yang ke-51 sampai 58, saya bacakan pada saudara. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Jadi dia pulang tengah jalan ketemu hambanya. Jadi karena hamba-hambanya ini orang yang berpengaruh, punya uang, punya kekuasaan, punya duit, punya segalanya sudah, karena banyak hamba. Kalau orang punya hamba berarti dia orang yang cukup berada. Hamba-hambanya datang ketemu tengah jalan, ia berkata kepadanya, anaknya hidup, udah sembuh, udah pulih. Dia bertanya, dia masih ingin make sure. Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang, sembuh. Gitu. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Dan yang luar biasa adalah Alkitab berkata, lalu ia pun percaya. Tadi belum percaya. Tadi dia percaya perkataan Yesus.
Sebagai siapa? Sebagai mungkin pembuat mujizat. Dia belum percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Tapi waktu dia mengalami mujizat anaknya sembuh ketika Yesus berkata, anakmu hidup. Ini adalah perkataan Sang Pencipta yang bisa membuat orang yang hampir mati menjadi pulih kembali total. Karena perkataannya sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia percaya Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata, bukan saja dia, saudara, tapi ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa keluarganya percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, pada mulanya dia belum percaya Yesus meskipun percaya perkataan Tuhan. Tapi sekarang dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini berarti saudara, anak itu dan keluarganya bukan saja menerima kesembuhan secara jasmani, tapi secara rohani juga. Bahkan saudara, setelah mereka meninggalkan dunia ini, mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan hal ini lebih penting daripada segalanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus melakukan mujizat dalam hidupnya supaya dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat kita tidak memiliki segalanya. Habis selama kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita sudah memiliki segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin, saudara. Bapak berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu. Bantu kami untuk tetap percaya. Bantu kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Bantu kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami kepadamu ya Tuhan. Keyakinan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memelihara kami, yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang menyediakan yang terbaik buat kami, yang menentukan langkah-langkah hidup kami, yang merencanakan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kami. Tuhan berkatilah umat-Mu, lindungi jauhkan mereka dari segala yang jahat. Berkati ibadah yang kedua, Engkau melawat gereja-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka rohani dan jasmani. Lindungi jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang.